Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk materi kelas 8 SMP, yaitu tentang sejarah dan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Mula-mula kita mengenali dengan latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu adanya perpecahan dan kelemahan Daulah Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah diawali masalah internal dan despotisme, memicu ketidakpuasan meluas di kalangan rakyat dan berbagai faksi. Posisi Bani Hashim, klan terkait Nabi Muhammad, tersingkir dalam pemerintahan Umayyah, menambah tensi politik dan sosial. Kemudian munculnya gerakan propaganda dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mengklaim keturunan dari paman Nabi Muhammad, Al-Abbas, menggunakan silsilah ini untuk legitimasi dan menyerukan perubahan. Pusat gerakan propaganda ini berasal dari Provinsi Timur Khorasan, wilayah strategis yang menjadi markas utama perlawanan terhadap Umayyah. Sehingga muncullah Revolusi Abbasiyah, titik balik sejarah. Revolusi ini adalah gejolak militer politik besar pertama, menghancurkan satu dinasti dan menggantinya, menandai berakhirnya Umayyah dan dimulainya era Abbasiyah. Tokoh-tokoh yang menjadi kunci revolusi ini adalah As-Safah, yang merupakan khalifah pertama, kemudian Al-Mansur, penguat dinasti, Abu Muslim, panglima perang, Qatabah bin Sabib, dan Abdullah bin Ali. Selanjutnya, setelah kita mengenal latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah, Daulah Abbasiyah kemudian menggantikan Daulah Umayyah. Wilayah kekuasaan dan segala bentuk yang dimiliki oleh Umayyah kemudian menjadi milik Daulah Abbasiyah pada tahun 750, yaitu tahun pendirian Abu Abbas al-As-Safah. Jadi Abu al-Abbas As-Safah menggulingkan Umayyah. Beliau kemudian menjadi khalifah yang pertama di 750 Masehi. Kemudian 750 sampai 847 adalah periode awal, fase konsolidasi dan dasar kemajuan ilmu pengetahuan. Dan pada tahun 847 sampai 945 Masehi merupakan puncak kejayaan atau kemajuan pesat di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemudian khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah adalah tentunya Abu al-Abbas As-Safah, yang merupakan pendiri dari Daulah Abbasiyah. Kemudian Harun al-Rasyid, atau Khalifah Harun al-Rasyid ini merupakan khalifah yang membawa kemajuan pesat peradaban Islam. Kemudian Al-Ma'mun, beliaulah khalifah yang kemudian mendirikan perpustakaan Bait al-Hikmah, merupakan perpustakaan yang paling besar dan terkenal pada masa itu. Kemudian total 37 khalifah memerintah selama 5 abad. Dan stabilitas politik dan ekonomi masa ini ditandai dengan stabilitas politik yang kuat, mendukung perkembangan ekonomi dan menjadikan dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan global. Selanjutnya kita sedikit mengenal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi era keemasan peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Pusat-pusat pendidikan ini, dinasti Abbasiyah mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad. Di Baghdad ini merupakan ibu kota dari Daulah Abbasiyah, menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Baitul Hikmah. Kemudian di bidang kedokteran dan farmasi, terjadinya kemajuan medis signifikan dengan penemuan-penemuan baru, rumah sakit modern, dan farmakologi membentuk dasar kedokteran global. Di bidang ilmu matematika dan astronomi, pengembangan aljabar, trigonometri, astronomi,
termasuk kalender akurat dan observatorium canggih. Kemudian di bidang ilmu filsafat dan ilmu sosial, terjemahan karya klasik Yunani dan pengembangan filsafat Islam mendorong pemikiran kritis di ilmu sosial dan ilmu sosial. Kemudian inovasi teknologi, adanya penemuan dalam irigasi, teknik dan industri tekstil meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi secara drastis. Baik, selanjutnya kita mengenal perkembangan kebudayaan dan seni, warisan abad keemasan. Sejarah kebudayaan Islam adalah mozaik peradaban yang kaya, membentuk luas melintasi benua dan zaman. Ia memproses ulang kebudayaan setempat dan mengintegrasikannya dalam ajaran Islam, menciptakan peradaban yang unik. Masa Daulah Abbasiyah menjadi puncak kemajuan seni dan budaya, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini bisa kita lihat dari banyaknya kebudayaan dan seni, seperti arsitektur Islam. Arsitektur Islam menampilkan kemegahan melalui penggunaan kubah, lengkungan, dan pola geometris yang kompleks. Masjid, istana, dan madrasah menjadi monumen keindahan. Kemudian seni kaligrafi adalah bentuk seni rupa terpenting dalam Islam. Penggunaan aksara Arab yang indah bukan hanya menjadi tulisan, tetapi juga ekspresi arsitektik dan spiritual. Kemudian di bidang sastra dan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi lingua atau bahasa Franca ilmu, pengetahuan, dan sastra, di mana karya sastra seperti puisi, prosa, dan filsafat berkembang pesat didukung oleh pusat pembelajaran yang maju. Kemudian ilmu musik dan hiburan memiliki tempat dalam kebudayaan Islam. Alat musik seperti melodi dan irama berkembang, sering diintegrasikan dengan puisi dan tarian, mencerminkan dinama sosial. Selanjutnya, marilah kita mengenal kota Baghdad sebagai pusat peradaban, di mana pembangunan kota Baghdad didirikan oleh dinasti Abbasiyah pada 761 Masehi. Sebagai ibu kota, dirancang sebagai pusat politik dan budaya yang memadukan berbagai unsur. Kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, menjadi jantung abad keemasan Islam, menarik ulama dan ilmuwan. Berdirinya Baitul Hikmah dan universitas memajukan ilmu pengetahuan. Keragaman etnis dan budaya, kota kosmopolitan yang memadukan berbagai peradaban, menjadi titik temu beragam etnis dan gagasan, kaya akan budaya. Kemudian menjadi kehidupan sosial dan ekonomi, pusat perdagangan global yang dinamis, menarik pedagang dan menopang kehidupan sosial yang modern, makmur, dan beragam. Selanjutnya teman-teman, setelah kemajuan-kemajuan itu, kemudian muncullah masa di mana Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Kemunduran itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya konflik internal, konflik suksesi dan perselisihan antara faksi melemahkan otoritas pusat. Berdirinya dinasti kecil mengurangi kontrol khalifah. Kemudian adanya ancaman eksternal, serangan dari luar seperti perang salib di barat dan invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad, memberikan pukulan telak. Kemudian tekanan global, geliat otonomi di berbagai wilayah, mendorong pembentukan dinasti lokal yang independen, mengikis kekuasaan Abbasiyah secara signifikan. Kemudian selanjutnya adanya di bidang ekonomi dan sosial, terjadi krisis ekonomi, korupsi, dan ketidakstabilan sosial menyebabkan kemunduran perdagangan dan kesejahteraan umum. Baik, maka pelajaran dari sejarah Daulah Abbasiyah yang bisa kita dapatkan adalah: pertama, tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Abbasiyah menekankan ilmu, mendorong penerjemahan, riset, dan inovasi yang melahirkan banyak penemuan fundamental. Kemudian keseimbangan agama dan dunia. Keberhasilan Abbasiyah menunjukkan pentingnya menyeimbangkan nilai agama dengan kemajuan duniawi. Kemudian selanjutnya, toleransi dan keberagaman.
Kekhalifahan ini toleran terhadap agama dan etnis, menarik cendekiawan dari seluruh dunia. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan selanjutnya, dampak dari inovasi dan penemuan. Inovasi Abbasiyah dalam sains, matematika, dan ekonomi meletakkan dasar bagi Renaissance Eropa. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan membawa pengetahuan baru bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang dan lebihnya itu murni kesalahan saya, dan apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.